iki ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Terus Tako itu di mana sekarang? Mbak Tako tuh izin Pak Bos, kemarin tuh bilang katanya lagi ke luar negeri ngurusin dokumen-dokumen yang banyak dipersiapkan untuk bisnis-bisnis Pak Bos. Gitu. Jadi hari ini saya yang menggantikan Mbak Tako Pak Bos. Apa Dul? Mau izin bentar ya Pak Bos. Mau mana? Mau nganu ada perlu mau kirim paket. Paket opo? Ayam Bangkok. Atau kirim yang di? Kalimantan. Loh ngirim ki rawatan ngirim lho. Mau ngirim tinggal ngirim ayam Bangkok dikirim ke Kalimantan. Bentar Pak Bos ini Pak Bos. Iya, ngirim ki ngirim tapi nek kayak ayam Bangkok itu dokumen-dokumennya komplit durung. Nanti di sana itu kudu di apa jenenge? Nanti harus ada karantina juga. Rumet wong saya yang menungso aja nggak punya dokumen apalagi pitik. Wah, kowe iki ngeyel. Pitik itu nggak usah butuh dokumen, dikirim gitu aja. Lho kuwi kan kok kudu ngerti pitikmu ki sehat apa ora, pitikmu ki ana penyakit menular apa ora. Wow, repot Bos. Wong ngirim pitik kok. Oh, ngeyel ngene iki lho. Nggak boleh kayak gitu Kang Idul. Ini kan memang harus seperti itu, ada prosedurnya. Aturannya siapa itu? Bentar. Daripada nggak paham nih, ada tamu yang luar biasa yang nanti akan datang ke sini. Saya undang beliau-beliau ya. Yang pertama nih, beliau adalah Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Insinyur Turhadi Nurrahman MSI. Monggo, Bapak. Luar biasa. Pak Turhadi. Nah, ada juga yang luar biasa hari ini Pak Bos. Beliau adalah Ketua Tim Karantina Hewan. Ada Bapak Dr. Hewan Heri Yulianto MP. Baik. Rawuh Pak Heri. Selamat datang Pak Heri. Pak Heri dan juga Pak Tur. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nih, pada ngeyel ini ya Pak Bos. Gini loh kok masalah mudah kok dipersulit gitu loh. Wong tinggal ngirim ayam Bangkok ke Kalimantan punya saudara pakai dokumen itu loh. Oh, ki. Engko harus dijelaskan karo bapak-bapak yang lebih tahu. Iya, benar. Karena memang seperti tadi Pak Bos katakan juga kan semua itu ada prosedurnya. Kemudian selain itu di kondisinya hewan tersebut sehat apa enggak cuma Sehat kok, makanya banyak kok. Kita salam dulu ke pemirsa. Boleh. Kita pengen menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Tentunya kita hadir kembali di OTS. Obrolan tiap saat ngobrol aja. Oke, aduh ini. Pripun niku Pak. Kula niku lajeng kirim ayam Bangkok to Pak. Tenggene sederek kula teng Kalimantan niku napa dadak ngangge dokumen to Pak niku Pak. Silakan Pak, bisa dijelasin Pak ini. Bapak ngertos boten, ayam Bapak sehat apa boten? Kok makanya banyak kok. Makanya banyak terus mencolot-mencolot gitu kok. Nah, wong Jawa kan ada istilah ayam tetelong nih Pak Heri ya. Ya, istilah kita kena AI ya. Nah, penyakit flu burung. Ya. Itu kan sebenarnya makan juga banyak. Oh gitu? Iya, tiba-tiba mati. Nah, makanya Bapak kalau mau kirim pitik, kirim ayam, itu harus kita periksa dulu. Dipastikan kesehatannya. Karena nanti kalau Bapak kirim ke sana ternyata nggak sehat, terus penyakit itu menular ke ayam tanggane Bapak, piye toh? Ya kan gitu. Iya. Meriksanya kemana itu Pak? Jadi nanti kalau Bapak mau kirim ayam cukup mudah Bapak. Bapak tinggal lapor ke kantor kami Pak. Kantor Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa lapor ke yang ada di mana Pak Heri? Di situ? Bandara Adi Sucipto. Ada juga ya? Bandara YIA. Kami di Jalan Janti, di Jalan Laksda Adi Sucipto Pak. Oh, nanti kita periksa Pak. Kita periksa, kita ambil darahnya. Dan itu dipastikan kalau ayam Bapak itu yang dikirim ke sana sehat. Kenapa? Karena mungkin nanti Bapak kalau sudah dapat sertifikat itu kan jadi jaminan bahwa ayam itu sehat. Sehingga tidak ada kekhawatiran ayam ke sana. Apalagi ayam Bangkok Pak ya? Untuk aduan kan? Itu. Kalau nggak sehat piye toh? Kan gitu. Ini nanti saya rubah deh Pak.
untuk menanggulangi tidak jadi ayam bangkok tapi ayam goreng aja Pak. Waduh. Kirim ke Kalimantan aja itu Pak. Tapi Pak Bos dan juga Mas Idul, ini kan sebelum kita ngomongin lebih jauh nih tentang apa namanya kantor Bapak juga. Nah ini kan mungkin sedikit juga disampaikan juga kepada pemirsa tentang karantina itu sendiri itu apa sih Pak? Kemudian juga kenapa kok misalnya ada hewan, nggak cuma hewan ternyata tumbuhan juga kalau Tumbuhan misalnya juga. masuk Tumbuhan juga, keluar harus dikarantina. Iya tumbuhan ternyata juga iya loh Mas Idul. Monggo Pak silakan. Jadi kami karantina hewan ikan tumbuhan. Jadi karantina hewan ikan tumbuhan itu ada kantor pusatnya di Jakarta yang kita sebut dengan Badan Karantina Indonesia. Nah di daerah termasuk di DIY ini ada kantor layanan kami yaitu Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Daerah Istimewa Jakarta. Itu hampir ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ya termasuk sampai dengan Papua Pegunungan Pak. Ada di sana. Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan ya setiap provinsi. Nah tugas kami adalah satu yang utama itu tugas kami adalah mencegah masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan, ikan dan tumbuhan karantina. Yang karantina makanya ada istilah karantina di sana adalah hama penyakit yang harus dicegah ya. Dari mana tahunya? Itu sudah ditetapkan pemerintah hama tersebut, penyakit tersebut yang harus kami cegah. Yang kedua, sekarang ini kami juga diberikan tanggung jawab itu dalam proses pengawasan dan pengendalian ya beberapa pangan baik dari aspek keamanannya maupun dari aspek mutunya. Juga kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin Pak Bos pernah dengar ada istilah hewan atau binatang atau tumbuhan berbahaya. Ya. Istilah kami tuh alien Alien, istilahnya Pak. Ya alien istilahnya berbahaya. Jadi jenis asing yang invasif. Bahasa kerennya sih IAS ya. Invasif alien spesies. Ya seperti misalnya beberapa jenis hewan maupun ikan yang dari luar yang ternyata begitu masuk ke Indonesia ternyata menjadi predator. Itu juga kami awasi. Juga termasuk ada beberapa produk rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu produk yang memang diolah demikian rupa dengan penambahan beberapa unsur ya biologi ataupun unsur biologi terutama yang bisa menghasilkan produk itu unggul. Ini juga berbahaya untuk kesehatan kalau tidak dikendalikan dengan baik. Itu juga menjadi fungsi kami. Jadi kami melakukan pengawasan pengendalian juga misalnya untuk satwa dan tumbuhan liar ataupun yang langka itu juga kami awasi keluar masuknya. Nah tugas kami nih Pak Bos itu kami menurut aturan sudah dibatasi tugasnya di mana di tempat pemasukan dan pengeluaran baik itu di bandar udara maupun di pelabuhan laut maupun di kantor pos bahkan di pos-pos perbatasan antar negara. Jadi memang tugas kami tidak semua di titik-titik nih kita pagar betis. Nah, karena kenapa? Karena tugas kami petugasnya sedikit Pak. Ya. Nah ini uniform kami. Jadi kalau bapak nanti ketemu teman-teman di bandara yang memakai pakaian seperti Dr. Heri, ini pakaian dinas hariannya, dan ini saya menggunakan pakaian dinas lapangan. Jadi ada dua uniform yang kita gunakan kalau di lapangan. Kira-kira seperti itu Pak. Hanya kok seragamnya, kirain ini yang ketuanya ini yang anak buahnya. Tapi itu ya betul Pak. Oke. Biasanya Pak Dokter, biasanya yang sering dijumpai di hewan-hewan yang akan dikirim itu biasanya selain tadi dihentikan ada flu burung itu kadang-kadang masih belum tahu toh. Itu apa saja Dok biasanya Dok? Ya, jadi untuk yang sering dilalu lintaskan Pak melalui karantina pastinya kami memperhatikan penyakitnya. Jadi penyakitnya nanti tergantung jenis hewannya beda-beda. Beda-beda ya. Kalau kita bicara tadi misal ayam, unggas ya pasti kita akan bicara penyakit ngawasin penyakit flu burung seperti itu. Kalau kita bicara nanti ada lalu lintas kambing atau sapi, ya kita akan bicara penyakit PMK, penyakit LSD seperti itu Pak. Jadi itu penyakit yang tadi ditetapkan untuk kita lakukan pengawasan. Jadi kita pengen mastiin hewan yang jenengan kirim itu sehat dari penyakit tersebut atau tidak. Jadi kalau sehat baru kita keluarkan sertifikat yang kita datangi oleh pejabat karantina, tugas karantina baru boleh
dilalu lintaskan. Kebalikannya nanti kalau masuk juga kita akan awasi juga, kita cek sehat atau tidak. Seperti itu, Pak. Lintas provinsi berarti? Lintas provinsi, lintas area ya Pak. Lintas area aja. Negara juga iya loh. Negara iya. Negara juga iya, betul. Oh, misalnya saya tuh mau mengimpor panda gitu, harus ada vaksinnya dulu ya dari sana ya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi importasi masukin hewan dari luar ya pastinya akan kita lakukan tindakan karantina, kita syaratkan dokumen-dokumen yang harus dipersyaratkan seperti itu Pak. Jadi sama. Bagaimana kita memastikan hewan yang masuk itu sehat. Jangan sampai hewannya masuk bawa penyakit, kita di sini nanti ketertular. Itu kan juga berisiko. Sama dengan yang tadi ketika mau membawa keluar ya jangan sampai hewan kita menularkan. Makanya kita tetap mensyaratkan dan nanti di sini akan dilakukan tindakan karantina. Dan dokumennya harus jelas. Misalnya panda diatur gak sama teman-teman yang ngurusin hewan. Misalnya teman-teman dari kehutanan ya, masukin singa, diatur gak? Nah kalau diatur tentunya kita harus memenuhi persyaratan teman-teman sebelah dulu nih, teman-teman dari kehutanan, dari apa. Baru nanti lapor ke kami cek seluruh dokumennya. Ya misalnya kan diatur tuh, misalnya untuk singa itu dia harus ada analisis misalnya dari aspek lingkungannya ya. Nah lingkungannya teman-teman di lingkungan hidup dianalisis, dievaluasi. Kalau itu sudah layak memenuhi persyaratan boleh nanti diterbitkan izin. Nah izin tersebut dibawa ke kami ke karantina untuk pengujian kesehatannya. Kira-kira seperti itu. Itu fungsi yang tadi Dr. Heri sampaikan, fungsi pengawasannya di sana. Jadi bukan melulu kami yang melaksanakan pekerjaannya. Berkoordinasi dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Itu kalau misalkan kalau biasanya ini kalau pas Idul Adha itu kan banyak yang mendatangkan sapi banyak dari luar daerah. Juga diproses kayak gitu Pak? Iya, jadi kalau ada yang masuk ke Jogja, tetapi tadi Pak tetap yang melalui bandara. Atau pelabuhan, ya itu pasti harus lapor karantina dan memenuhi persyaratan karantina yang tadi disebutkan di depan. Jadi sama Pak. Tapi kalau misalnya nih dok, kan ada nih misal teman saya tuh punya kucing cuma satu aja. Nah itu pun juga harus tetap ada karantina juga nggak? 1 dengan 1000 sama. Oh sama aja? Ya sama. Karena risiko penyakit hewan satu dengan risiko hewan yang jumlahnya banyak kan sama. Tetap berisiko. Jadi bukan jumlahnya tetapi risiko membawa penyakitnya yang kita lakukan pemeriksaan dan pengawasan. Oke, nah misalnya nih kalau ada hewan tersebut dinyatakan tidak sehat, kemudian pada saat karantina juga tidak sembuh, nah apa yang akan nanti dilakukan? Wah dibalik ke neng asal sana. Ya bisa gitu atau bagaimana sih Pak? Jadi untuk hewan-hewan atau yang media pembawa, istilahnya kalau karantina istilahnya media pembawa, ini sekaligus untuk memberitahukan masyarakat nih. Media pembawa itu istilahnya di karantina. Gampangannya ya komoditas ataupun hewan, ikan atau tumbuhan dan produknya. Jadi kalau dia membawa ada yang sehat, yang sakit, tentunya yang pertama harus kita obati dulu. Kalau memang tidak bisa sehat, ya kita lakukan penolakan. Tetapi kalau itu memang penyakit yang memang belum ada di daerah tersebut atau di negara kita, maka hewan tersebut ya harus dilakukan pemusnahan atau ini karena beresiko menularkan ke hewan yang lain begitu, Pak. Gitu ya? Jadi itu karena fungsinya cegah tangkal penyakit. Jadi seperti itu. Misalnya pemiliknya balikin larang ternyata mahal, musnahkan aja karantina ya monggo kami musnahkan. Gitu. Ya. Itu kalau di balai karantina ada ayam-ayam yang siap dimusnahkan nggak Pak? Saya kesana nanti Pak. Saya tak kesana nanti kok. Siapa tahu saya bisa ayam goreng Pak. Gitu. Ya ini kan kalau tadi hewan kan sudah ya. Nah ternyata kan memang tumbuhan-tumbuhan yang mungkin ada tumbuhan langka atau tumbuhan apa lagi sih Pak yang tetap juga harus dikarantina? Ya jadi saya menambahkan tadi yang Pak Dokter sampaikan, tadi sudah disinggung sebetulnya. Jadi yang namanya karantina itu kalau hewan sekaligus juga turunannya atau produk hewannya. Ya mulai dari susu, mulai dari bahkan yang sudah diolah kayak jadi yogurt, ya, jadi mentega, jadi sosis, produk olahannya itu tetap harus dilaporkan ke karantina. Karena itu masih berpotensi membawa hama penyakit karantina. Kulit hewan gitu Pak? Apalagi kulit hewan gitu. Itu penting ya Pak ya? Penting. Termasuk kami juga kalau misalnya kulit-kulit untuk industri, itu juga lapor ke kami. Takutnya dia untuk industri tetapi ternyata kemana-mana kan gitu kan. Itu kan mungkin nanti
buang kemana kan gitu. Itu Tapi juga kulitnya itu juga akan dikarantina juga? di karantina juga kita periksa. Makanya kami termasuk tumbuhan Bu Tika. Jadi tumbuhan tadi juga produknya ya. Misalnya kalau bicara kelapa, ada kelapa yang kelapanya, kelapa yang bulat dan ada turunannya. Itu juga kena karantina. Misalnya sampai dengan santannya misalnya. bahkan air kelapanya itu. Tetapi kami mengategorikan yang kita sebut dengan risiko tadi. Ada yang risikonya tinggi, ada yang risikonya sedang, ada yang risiko rendah. Mana yang rendah misalnya yang sudah mulai proses pengolahan. Kalau air kelapa mungkin risikonya rendah kan gitu kan. Nah kenapa seperti itu? Itu untuk memudahkan kami melakukan kegiatan perkarantinaannya. Kira-kira seperti itu. Nah banyak yang untuk tumbuhan. Apalagi tumbuhan-tumbuhan yang saat ini kita juga saat ini kan kami juga selain mencegah hama penyakit masuk ke Indonesia, kami juga punya program nih. Bagaimana mendorong supaya produk kita bisa dijual ke luar negeri. Istilahnya kita sebut dengan ekspor. Nah ekspor sekarang ini sangat ditentukan oleh persyaratan karantina. Karena kalau persyaratan karantina di negara tujuan ekspor ternyata tidak sesuai, pasti barang itu akan ditolak nih. Ya, sama lah kan tadi dengan hewan-hewan kesayangan juga sama. Apalagi kalau untuk barang-barang yang konsumsi. Ya kemarin kan sempat rame tuh, ada beberapa produk di media kan ada udang yang kena radioaktif ya. Nah itu kan fungsi pengawasan keamanan pangan di sana. Anggur kayak gitu Anggur juga? kemarin yang ada ada cemarannya ya. Ya cemarannya walaupun di Indonesia sih kemarin sudah clear diperiksa ternyata tidak ada kan gitu. Ini bagian dari tugas kami sebetulnya. Yang kita sebut dengan pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan. Ada lagi keamanan dan mutu pakan. Itu, jadi kita mengalisi pengawasan pada saat dia masuk. Ketika misalnya masuk buah, mana dong dokumen hasil pengujian laboratorium yang terkait dengan cemarannya itu kita tanya. Harus ditanyakan ya Pak? Ditanyakan, ya. Dan itu jadi persyaratan. Itu. Termasuk misalnya hewan-hewan untuk obat-obatan misalnya. Ya. Yang dikirim dari luar kan itu sebenarnya kan memang untuk obat-obatan Pak. Apa juga perlu seperti itu Pak Ge? Jangan dijawab dulu biar penasaran ya. Kita santai-santai dulu aja, habis ini kita ngopi-ngopi dulu atau gimana gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di OTS, obrolan tiap saat. Tiap saat ngobrol aja. Sayang ngapunten saesku yen kiring saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Mekar lan semi puspita ing taman sari manglu menungsung wengi kalawan ulane dadari. Masih di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Oke, tadi sempat kepotong nih Pak. Gimana nih? Pak Dokter, Dasmundi ada tanaman yang sebenarnya itu untuk obat-obatan juga, ada hewan yang untuk obat-obatan apa itu juga padahal kan sehat toh Pak. Apakah juga perlu rempah-rempah misalnya gitu? Kalau badhe tangan jenengan sakit napa to Pak sebenarnya? Karo jiwa kula niku. Iki sami mawon Pak. Jadi sama aja. Sama aja jadi, ya. Ketika hewan itu baik itu hewan untuk dipelihara, diternakan, untuk kesayangan ataupun untuk obat-obatan itu juga tetap harus memenuhi persyaratan karantina. Jadi sama untuk pastikan. Apalagi untuk manusia yang nantinya untuk obat itu ya, tentunya itu juga harus dipastikan kesehatannya. Jadi sama. Oh tetap nggih. Tetap harus lapor dan harus memenuhi persyaratan karantina. Oh,
Tak Pengatan. kira iso bebas karena Obat. sifatnya obat gitu tuh tetap harus ada nggih. Harus, Pak, niku. Nggih. Bahkan vaksin ya Pak Dokter ya? Ya, Vaksin juga kita periksa ya? Ya, kita harus lapor ke karantina. Oke, tapi prosesnya itu ribet nggak sih Pak? Kadang kan mungkin kalau tadi kita ngobrolin banyak banget, yang sebelumnya katanya juga harus diperiksa dulu, dan kemudian nanti dikarantina dan lain sebagainya. Nah, membutuhkan waktu atau proses yang lama atau enggak, atau bagaimana sih untuk gambaran untuk kita semua? Sebenarnya cukup simpel ya, sangat simpel, dan kami sekarang sudah mengembangkan yang kita sebut dengan apa digital ya. Digitalisasi. Oke. Layanan. Oh, bisa Layanan. tutul-tutul Bisa gitu. tutul-tutul dari rumah bisa. Tinggal mengisi formnya, tidak perlu ke kantor ya. Kita isi. Nah nanti teman-teman petugas karantina, cuman teman barangnya yang kita periksa, Bapak Ibu harus sampai ke kantor. Kalau misalnya barang tersebut dalam jumlah besar, misalnya Mbak Tika nih jadi eksportir nih, barangnya kontaineran, nggak mungkin datang ke kantor. Bisa nanti petugas-petugas kami yang seragam seperti saya ini, nanti datang ke gudang Mbak Tika, ngecek barang itu. Nah nanti diperiksa. Nah pemeriksaannya lama atau tidaknya ini tergantung daripada yang tadi saya sampaikan, risikonya. Oh, Risikonya. Kalau risikonya tinggi, dia perlu pengujian, misalnya dengan pengujian untuk memastikan hama penyakitnya, harus memastikan cemarannya dan sebagainya. Biasanya itu agak lama. Tetapi kami punya istilahnya SLA. Apa itu Pak? Service Level Agreement. Jadi perjanjian layanan kami. Jadi kami bisa dibatasi tuh, misalnya itu ada yang misalnya 14 hari seperti gitu ya untuk ini jenis yang risiko tinggi tadi. Nah risiko rendah itu hitungannya jam. Itu misalnya tadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ekspor misalnya barang tertentu, misalnya yang kayu-kayuan tadi, handicraft lah katakan gitu. Itu kan harus lapor tuh. Ya. Ini risikonya rendah nih. Ya kami tinggal ngecek physically untuk memastikan benar yang mau diekspor itu barangnya itu jumlahnya sesuai dengan permohonan yang disampaikan. Karena apa? Karena kalau nanti dokumennya tidak sama dengan jumlahnya, itu resiko ditolak di negara tujuan ekspor. Sama begitu masuk juga. Itu hitungannya cukup per jam, bahkan menit itu yang seperti gitu. Untuk melakukan pemeriksaan seperti gitu. Jadi relatif Mbak Tika. Terus teman-teman kan bertanya nih kadang masyarakat, mahal gak Pak karantina nih kalau barang kami diperiksa? Gak mahal sebetulnya, sangat murah. Bahkan kami juga ada aturannya, itu menjadi penerima negara bukan pajak. Nah teman-teman yang melakukan pemeriksaan itu juga sudah kami alokasikan pembiayaan dari negara, kira-kira seperti itu. Cukup murah Pak, cukup murah. Nah nanti kalau sudah selesai semua, kami terbitkan dokumen yang menjadi persyaratan media pembawa atau barang yang mau dilalu lintaskan, baik ke negara lain maupun ke antar pulau. Kira-kira seperti itu. Itu Pak Bos, Mbak Tika murah. Saya itu membayangkan membaca balai karantina hewan itu, kan ada hewan yang harus dikarantina toh Pak. Nah itu kok saya membayangkan kayak kebun binatang gitu loh Pak. Ada macam-macam gitu loh Pak. Itu karantinanya modelnya gimana tuh itu Pak? Monggo Pak Dokter. Ya, jadi seperti tadi Pak, kita tergantung resiko nih. Jadi kalau memang hewan yang beresiko, tentunya kan kalau kita sama identikan dengan kita. Di kita ini tubuh kita kan tidak hanya satu penyakit, banyak penyakit. Bisa sakit batuk, pilek, ataupun yang lain. Jadi sakit jiwa seperti saya. sepertinya seperti itu. Nah, hewan juga sama Pak. Jadi hewan itu kan ada penyakitnya macam-macam. Misal pada sapi atau itu sapi kan tidak hanya namun penyakit PMK, ada antrak, brusellosis, dan itu karakternya penyakit kan beda-beda. Nah, jadi itu perlu dikarantina. Itu ruangannya sendiri gitu nggak sih? Ada instalasi namanya instalasi karantina. Jadi kita instalasi dulu di karantina. Jadi ya sama dengan apa itu anak karantina. Jadi karantina. Kayak dulu mungkin kalau kita kena COVID kayak gitu ada karantina sendiri gitu. Betul. Jadi intinya seperti itu, hampir sama. Semangatnya seperti itu. Jadi di kandang sesuai dengan jenisnya. Kita kandang yang kita sebut sebagai instalasi karantina atau tempat lain. Itu kita tempat untuk melakukan tindakan karantina, pemeriksaan dan lain-lain. Seperti itu Pak. Jadi ya memang bisa bentuknya kandang tergantung jenisnya. Seperti itu. Karena bayangannya terus banyak hewan yang harus dikarantina gitu. Kan macam-macam itu berarti. Betul, nggih, leres. Makani pirang-pirang.
Apalagi sekarang misalnya Pak, ini kan teman-teman penggiat bonsai misalnya, itu kan baru marak sekali. Pengiriman dari pulau satu ke pulau yang lain itu juga memang perlu ada dokumen seperti itu Pak J. Namanya apa? Tanaman hias gitu ya Pak ya? Jadi tanaman hias, semua tanaman tadi saya sampaikan termasuk produknya ya. Nah, untuk tanaman itu ya tadi apakah nanti berdasarkan pertimbangan risiko tadi ya. Kalau pertimbangan risiko itu tidak memerlukan instalasi karantina, cukup lakukan pemeriksaan di situ. Tapi kalau misalnya untuk dari luar negeri nih misalnya ada benih ya, itu harus melalui karantina dulu, kita karantina ya, nanti lamanya tergantung daripada penyakitnya. Kira-kira seperti itu. Jadi tadi tetap harus ada tempat pemeriksaan ya, dan kalau memerlukan waktu dan kondisi tertentu itu yang kita sebut dengan instalasi karantina, baik hewan, ikan maupun tumbuhan. Kira-kira seperti itu. Selama ini waktu yang mungkin paling lama itu berapa hari gitu Pak? 14 hari ya Pak, dokter ya, 14 hari ya, 14 untuk hewan. Berarti itu untuk kasus tertentu mungkin kasus ya? tertentu ya. Tergantung resikonya tadi Mbak. Ya. Oke, resikonya tergantung resikonya. Tapi kan menurut saya Pak, ini kan saya membayangkan kan lalu lintas pengiriman hewan dan tumbuhan ini banyak sekali. Ya. Pasti tidak semua bisa terdeteksi. Betul. Gitu kan karena bisa jadi lewat kurir swasta, itu cara melacaknya gimana itu Pak? Kadang-kadang kalau kita harus saya kirim lewat kurir swasta gitu terus nih kok Pak. Ya, jadi sama aja Pak. Ketika nanti menggunakan lalu lintas itu bisa dibawa sendiri Ya, atau aja. menggunakan kurir atau ekspedisi, pastinya ketika nanti barang tersebut melalui kargo, kami ada di kargo Pak. Kami ada juga di kargo bandara, kargo pelabuhan, atau juga kami ada di kantor pos. Jadi kita akan melakukan pengecekan terhadap kargo ataupun isinya. Jadi kita pastikan bahwa di situ, di kargo tersebut, di kemasan tersebut ada komoditas karantina atau media pembawa atau tidak. Jadi itu yang salah satu upaya kita untuk mencegah media pembawa karantina lolos atau keluar tanpa ada pemeriksaan karantina. Jadi kita memeriksanya selain di terminal, kalau di bandara, kita juga di kargo-kargo kita juga dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Ya, selain keberadaan kami langsung juga, kami sudah bekerja sama dengan semua stakeholder terkait, misalnya pengelola kargo, kantor pos, terus agen-agen atau ekspedisi swasta lainnya, ya itu yang mereka lapor ke kami. Oh gitu. Jadi misalnya di kargo nih di bandara, ya ternyata dokumen karantinanya belum selesai, dia tidak akan bisa keluar Pak. Mengirimkan ya keluar dari gudang misalnya di bandara dan sebagainya. Demikian juga di kantor pos. Di kantor pos itu misalnya barangnya karantina belum diperiksa karantina, ya belum, teman-teman di kantor pos itu belum bisa merilis barang tersebut, tetap harus melalui proses pemeriksaan karantina. Apalagi kami juga dengan teman-teman di kepabeanan ya cukai yang merupakan bagian dari kami bertugas, itu juga kami sudah ada kerjasama bahkan kesepahaman seperti itu, jadi satu dokumen. Bahkan sekarang di pemerintah sedang untuk simplifikasi, untuk penyempurnaan penyerahan dokumen ya, jadi dokumen kepabeanan dengan dokumen karantina itu pintu masuknya satu. Jadi lapor sekali, nanti tinggal ke karantina dengan ke bea cukai untuk kepengurusan. Itu kalau untuk ekspor dan impor, karena bea cukai kan ekspor dan impor. Itu yang beberapa hal yang memang sekarang ya kita kan dituntut juga layanan harus cepat kan gitu, simple dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Tapi kan berarti masyarakat juga tidak perlu khawatir bahwa kemudian prosesnya berbelit-belit, prosesnya lama, nggak perlu, jangan ada ketakutan seperti itu nggih Pak nggih. Apalagi biayanya juga tadi dikatakan juga tidak mahal, terjangkau, dan itu wajib ya untuk dilakukan ya Pak ya. Jadi jenengan bisa uji petik nanti bahwa ayam lapor ke kami. Nanti kalau ayamnya dipetik atau gimana? Bukan, maksudnya bahwa ayam datang ke kantor kami diperiksa, kalau dipersulit lapor ke kami. Itu. Ke saya dengan Pak Dr. Heri laporkan. Dan produk siapa petugasnya. produk turunannya pun juga harus dilaporkan ya Pak ya. Iya, Pak Tika. Gitu. Tapi kalau produk turunan itu apa juga harus dikarantina juga?
Ya tergantung, nanti kalau produknya tergantung resiko. Makanya beda pastinya ketika bicara hewan, ketika bicara tumbuhan. Dengan dibanding atau ikan, dibandingkan produk turunnya, apakah itu daging, sosis ataupun bakso atau mungkin benih atau itu tentunya berbeda Pak. Berbeda, resikonya kan berbeda. Hewan dan daging itu kan resikonya berbeda. Makanya nanti tindakan karantinanya juga berbeda. Tidak sama. Kemudian targetnya juga berbeda. Jadi intinya adalah tergantung risikonya. Seperti itu. Kalau berdasarkan pengalaman yang ada seperti apa Pak? Mungkin di lapangan gitu. Mungkin bisa diceritakan sebagai gambaran juga untuk kita. Ya, jadi untuk misal kayak hewan misal kita ada importasi hewan masuk ke Indonesia gitu. Ketika itu adalah sapi ya pasti kita lakukan pemeriksaan dokumen dan lain-lain. Kemudian setelah lengkap kita lakukan tindak lanjut pemeriksaan atau tindakan karantina di instalasi. Kita cek di situ, kita lakukan masa pengasingan pengamatan selama 14 hari. Di dalamnya kita lakukan pengambilan sampel, pengujian untuk memastikan kesehatannya selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Tentunya kembali lagi penyakitnya berbeda-beda. Yang kita uji juga beberapa yang kita uji seperti itu. Nah, untuk yang produk nanti kita pastikan dokumen-dokumennya. Misal daging, kita harus pastikan dokumen-dokumen persyaratannya. Apakah dia dari negara yang sudah dilakukan analisa risiko sehingga boleh masuk ke Indonesia, kesesuaian jumlah dan jenisnya dan lain-lain gitu. Tapi kalau daging ya tidak kita lakukan masa karantina 14 hari karena resikonya berbeda dengan hewan seperti itu. Kayak organ tubuh kayak kulit, kuku, terus bulu. Betul, ya sama Pak, sama. Seperti itu Pak Bos. Oke, baik. Waduh, semakin penasaran dan mungkin juga nanti banyak banget yang kita pengen tanyakan juga kepada beliau-beliau ini. Tapi kita harus jeda dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di OTS. Obrolan tiap saat, ngobrol aja. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang siji lintang panjerana angkariksa ami buing ayu sang rina kusuma wijaya. Mulat lang broto agawe sang semi nolong. Terima kasih, tentunya Anda masih di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Nah ini tadi kan udah banyak banget nih Pak Bos, kita ngomongin tentang karantina seperti itu. Nah kita kan juga pengen tahu nih, kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri sebenarnya pentingnya karantina untuk pembangunan DIY sendiri apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi tadi seperti tugas fungsi kami relevan dengan tugas fungsi kami bahwa kami semangatnya adalah untuk melindungi segala potensi daerah yang ada, potensi negara Republik Indonesia dari ancaman hama penyakit. Itu yang tentunya untuk daerah istimewa daerah istimewa Yogyakarta sendiri ya, bagaimana potensi yang ada, yang itu perlu kita amankan. Ya contoh Sleman, kita tahu Sleman sebagai sentra produksi salak, ya juga Sleman sebagai sentra produksi peternakan kambing kan gitu kan, itu harus kita amankan. Untuk ikan apalagi seperti di Bantul, di Gunung Kidul juga itu bagian daripada potensi sumber daya ya yang harus kita amankan. Dari apa? Dari serangan hama dan penyakit. Selain itu juga memang sih kontribusi kami kepada pemerintah daerah itu tidak secara signifikan secara langsung ya, tetapi selalu berhubungan dengan bagaimana perlindungan terhadap
potensi pertanian yang ada itu ya. Nah, untuk yang langsung mungkin kami kemarin coba mendorong beberapa komoditas unggulan yang ada di Provinsi DIY. Salah satunya kemarin kami dorong bagaimana saat ini untuk salak bisa terus ya secara kontinu kita ekspor, dan memang cukup luar biasa ya kontribusi ya nilai salak yang kita jual ke negara lain ya. Tercatat puluhan miliar bisa kita hasilkan devisanya dari salak tersebut. Itu bagian daripada upaya-upaya kami untuk mendorong DIY ya. Dan yang berikut kita tahu bahwa ya di sektor industri ini kan rata-rata DIY ini UMKM. Ya. Ya, ini juga kita dorong bagaimana potensi UMKM ini bisa semakin eksis. Bahkan semangat kami dengan teman-teman dari pemerintah daerah, provinsi maupun kota, bagaimana UMKM ini bisa tumbuh menjadi ya eksportir atau industri-industri handal yang memang nanti produknya memang diminati oleh setiap orang, baik masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri maupun yang keluar. Kira-kira seperti itu. Kontribusi mungkin harapan-harapan yang kami ingin terus kembangkan untuk eksistensi Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Nah, kalau dari petani dan juga peternak sendiri nih Pak, mungkin juga bisa disampaikan apa yang mungkin mereka rasakan dengan adanya proses-proses yang tadi sudah ada nih khususnya bagi karantina hewan dan juga tumbuhan ini. Saya dulu Pak Heri ya dari aspek tumbuhan terutama. Jadi sebelumnya mungkin 10 tahun lalu ya salak Sleman itu nggak bisa ekspor ke Cina. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Ya. Kenapa? Karena Cina sangat khawatir dengan keberadaan beberapa penyakit pada salak. Contohnya lalat buah. Lalu kami dari karantina ini kan kami melihat ini sesuatu potensi yang luar biasa. Salak ini eksotik Indonesia termasuk manggis dalam hal ini juga waktu itu harus kita dorong. Dan memang pasar Cina itu luar biasa. Ya, dan mereka butuh gitu salak itu Cina itu. Akhirnya salah satu upaya kami dari karantina adalah bagaimana membuat kesepakatan dengan karantina Cina supaya salak ini bisa masuk. Istilah kami menyusun yang kita sebut dengan protokol ekspor. Jadi yang bisa masuk tuh yang seperti ini, ya, yang harus dibersihkannya seperti ini dan seterusnya. Kita atur dalam protokol ekspor. Nah, itu disepakati antara karantina Indonesia dengan karantina Cina. Jadi ada syaratnya? Ada syaratnya. Klasifikasinya juga? Iya, ya itu yang mendasar saya pikir ya, yang kontribusi kami yang dapat kita berikan kepada petani. Demikian juga kemarin kami juga berkeinginan untuk turunan susu ya kambing di Sleman khususnya itu bisa proses hilirisasi. Dan tentunya harapannya tentu bisa dijual keluar nih, ya ekspor. Tuh ketika memang produksi sudah banyak di dalam negeri juga pasarnya sudah semakin ini bisa kita ekspor, kita jual. Nah, salah satunya adalah kami coba memapping, mencari informasi ya ke negara mana nih bisa kami jual. Ya, terus persyaratan karantinanya seperti apa? Supaya tepat sasaran ya Pak ya? Ya tepat sasaran ya. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa kami lakukan ya, yang kaitannya dengan perlindungan untuk keberpihakan pada para petani lah. Sama halnya misalnya untuk ikan juga begitu ya. Kemarin ikan ada beberapa ikan yang harus kita waspadai untuk bisa masuk ke Jogja ya supaya aman, termasuk ikan-ikan yang sifatnya invasif. Ya invasif itu bisa membahayakan spesies lokal di sini. Ya itu yang kita selalu kita jaga ya. Kira-kira seperti itu ya. Pak Dr. Heri bisa menambahkan? Ya identik dengan yang disampaikan Pak Tur bahwa untuk yang ternak khususnya yang hewan yang karena dari Jogja ini kan banyak yang keluar nih Pak. Jadi memang benar Jogja ini banyak keluar unggas. Salah satunya ya ayam, baik itu ayam bangkok, ada burung dan lain-lain. Tentunya karantina dengan memastikan kesehatannya ada banyak faktor yang mungkin atau yang akan dirasakan oleh peternak. Yang pertama adalah bahwa penerimanya yang daerah tujuannya yakin bahwa itu adalah sehat. Kedua, kita memastikan bahwa di Jogja sendiri juga selalu bebas dari penyakit. Jadi memang kita berharap karena kita sumber-sumber peternakan yang ada di sini yang di luar yang dibawa keluar itu selain tidak menulari daerah tujuan juga kita memastikan kita jangan sampai kemasukan penyakit sehingga produk kita peternakan kita akan bisa bersaing ataupun juga bisa dikirim keluar. Seperti itu. Itu kalau
berbicara hewan kan relatif punya waktu yang lebih lama. Iya. Tapi kalau kita berbicara tumbuhan, berbicara buah itu kan ada masa kadaluarsanya toh Pak. Iya. Gimana itu Pak? Supaya kemudian tidak terlalu lama juga di karantina. Gitu loh Pak. Ceket. Nah, Bosok. nah selak bosok itu Iya. gimana itu Pak solusinya itu Pak? Jadi memang kami kalau seperti itu kita lihat juga kan kondisinya. Ketika kondisi seperti itu mau nggak mau memang kami harus melakukan pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan. Nah tadi ya ketika pemeriksaan tadi yang Bapak tanyakan tuh ini kalau diperiksa keseluruhan rusak semua nih barang Rusak, lama, Pak. Makanya kita dalam pemeriksaan itu disepakati misalnya ketika dengan negara tujuan ekspor misalnya dengan Cina tadi kami melakukan pemeriksaan 10% deh. Oh, Kan gitu, sampel ya Pak sampel ya? saja Sampling kita ya? periksa Sampling ya? sampling kan gitu. Begitu. Kita periksa dan cilakanya kalau misalnya makanya teman-teman juga kasihan saya ngelihat mungkin ke depan sih ada teknologi ya yang bisa memastikan bahwa pemeriksaan itu tidak secara manuali lagi secara individu. Jadi salak itu kalau periksa satu-satu. Pak Bos. Ini selama ini berarti nggak yang misalnya ada alat langsung jalan kayak screening gitu Nggak bisa karena itu hamanya lalat buah. Oh. Jadi lalat buah itu belum ada teknologi yang bisa memastikan misalnya terinvestasi lalat buah masuk ada lalat buah dalam salak itu ketahuan tuh belum ada sekarang. Sehingga teman-teman tuh Pak Karman dan kawan-kawan itu meriksa satu-satu dipegang itu. Fisik gitu Pak ya, fisik. Nah kalau misalnya 10% saja kalau kirim 10 ton, Nah itu. berarti kan 1 ton. Kan gitu kan. Dan itu memang itu. Nanti kami coba upayakan ke semua pihak supaya kami juga secara misalnya perlu pemeriksaan banyak, kami akan turun misalnya ada 5 orang, 4 orang untuk memeriksa secara itu. Ini bagian daripada tugas kami tentunya dan itu menjadi konsekuensi lah teman-teman itu bagaimanapun harus kalian fasilitasi berikan layanan sebaik mungkin ya pastikan barang tersebut aman sampai ke negara tujuan ya kira-kira seperti gitu. Ini Pak nuwun sewu. Misalnya begini kita ekspor nih salak dari Indonesia ke Cina. Ya. Apakah di sana juga harus ada pemeriksaan lagi atau hanya cukup dokumen aja? Oh pasti Pak. Oh Pasti gitu. Pak. Ya. Bahkan yang kami khawatirkan sekarang ini untuk salak maka selalu saya tekankan ke teman-teman pastikan tidak terbawa lalat buah. Lalat buah tuh ngetos ya lalat buah ya. Yang belatung itulah ada buah-buahan. Jadi itu karena kalau itu menjadi deteksi di sana itu akan salak kita sementara akan dihentikan oleh pemerintah Cina. Makanya saya selalu sampaikan karena kalau untuk ekspor buah-buahan di Indonesia tuh jadi kayak monster gitu ya. Menjadi ketakutan negara-negara penerima itu Pak. Itu adalah lalat buah Pak. Mangga. Kita betapa hebatnya mangga kan. Semua daerah punya spesies mangga. Mangga sendiri-sendiri. Dan itu rasanya beda-beda. Dan itu secara rasa orang luar negeri suka. Gitu kan. Tetapi masalahnya sekarang untuk ekspor ke negara tertentu itu susah. Karena tadi ada lalat buah. Ya kami karantina saat ini untuk mangga saja ke Jepang itu udah 10 tahun lebih negosiasinya. Belum dibuka juga ke Korea. Kalau orang Jepang sangat senang itu mangga gedong gincu yang kuning-kuning tapi harum itu ya. Nah itu. Belum lagi mangga harum manisnya Probolinggo kan gitu kan itu. Indramayu ya. Nah ini masalahnya kayak gitu. Jadi memang menjadi ya bagian daripada kami tugas kami untuk memastikan tadi ya. Terutama untuk barang-barang yang akan diekspor. Ya, kira-kira seperti itu. Barang yang impor pun juga nanti akan diperiksa juga ya. Maksudnya barang luar masuk ke Indonesia juga seperti itu. Semua dengan prosesnya juga sama begitu ya Pak? Sama. Jadi saya sampaikan memang tadi bahwa persyaratan karantina setiap negara itu tidak jauh berbeda. Hampir sama. Kalaupun ada sedikit perbedaan ada modifikasi sesuai dengan kondisi wilayahnya. Kenapa? Karena kami dibatasi oleh koridor ketentuan internasional. Seperti misalnya kalau bawa hewan ke Malaysia, di Malaysia kena instalasi karantina gak? 14 hari. Saya pastikan itu pasti kena. Pasti kena. Karena koridor aturan internasional adalah Lembaga Kesehatan Hewan Dunia. Wah ya Pak Dokter ya. Nah di tumbuhan itu juga Lembaga Organisasi Kesehatan Tumbuhan Sedunia. IPPC. Ya. Nah ini jadi artinya bahwa setiap negara itu tidak harus, bukan tidak harus.
tidak boleh menggunakan ketentuan sewenang-wenang. Dibatasi oleh aturan-aturan itu. Boleh modifikasi tetapi harus ada justifikasi. Makanya saya sampaikan tadi bahwa hampir tadi pertanyaan Bu Tika, setiap negara sama gak? Saya pastikan itu hampir sama. Kira-kira seperti itu. Saya membayangkan terus pekerjaannya jadi berat banget gitu loh Pak. Harus mengeluarkan dokumen, kemudian memeriksa. Tapi kan itu untuk keselamatan kita bersama juga ya, dan juga kepercayaan itu juga sangat penting begitu ya Pak ya. Ya seperti gitu. Saya juga pengen tahu gimana kalau misalnya nih ada yang tidak melaporkan hewan atau tumbuhan dan pada akhirnya tidak dikarantina. Nah tapi jangan dijawab dulu ya. Kita harus jeda dulu ya Pak Bos ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di OTS. Obrolan tiap saat, ngobrol aja. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, Anda yang kau tahu. Berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Masih di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Nah, tadi nih Pak, gimana kalau misalnya ada hewan, ikan, kemudian tumbuhan yang tidak dikarantina nih Pak? Resikonya cukup besar, mengancam keselamatan negeri kalau tidak dikarantina. Sehingga kita di aturan kita, di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 itu diatur bagaimana proses pelaporan, juga diatur bagaimana sanksi yang dapat diberikan terhadap masyarakat ya yang tidak melaporkan ya barangnya, istilah kami media pembawanya, baik itu produk tumbuhan dan turunannya, hewan dan turunannya atau produknya serta ikan turunannya tidak terlapor ke kami. Ada sanksinya? Ada sanksinya. Hati-hati loh Mas Idul. Apa Pak sanksinya? Sanksinya kurungan, pidana, dan denda. Gitu. Ya, denda. Jadi kalau misalnya Bapak gowo pitik Pak, orang lapor. Gowo pitik dan Kalimantan gitu ya Pak? Dari ini ke Kalimantan, tidak lapor, itu kena diancam. Ya di undang-undang itu adalah 2 tahun. Kurungan ya Pak ya? 2 miliar. 2 tahun dan denda 2 miliar. Itu harga ayamnya aja nggak segitu loh Pak. Nah kalau yang keluar ekspor itu juga ada ancamannya. Ini kan ancaman Pak. Ancaman itu 3 tahun 3 miliar. Yang besar itu yang impor. Yang barang masuk yang ke sini. Ke Indonesia tidak terlapor. Tidak membawa dokumen. Tidak dimasukkan ke tempat-tempat pemasukan yang telah ditentukan. Yang resmi ya Pak ya? Yang resmi ya itu. Itu bahkan sampai dengan berapa? 6M atau 5M? Nanti saya cek lagi tuh. Pokoknya lebih dari 5M. 5 tahun sanksinya. Itu. Tetapi ini kan ancaman. Untuk supaya masyarakat itu ada ancamannya loh. Dan ancamannya itu istilah kami sih kalau sampai kena pidana gitu ya Pak Bos. Itu ancamannya istilahnya sanksi terakhir yang dapat kami terapkan. Jadi pembinaan dikedepankan. Misalnya Bapak sekali, sekali, maklum nggak tahu. Maklum nggak tahu. Ya. Diberitahu 2 kali, lali Pak. Lali. Kan maklum lali nih kedua kan gitu. Nah 3 kali udah kebangetan. Kan gitu. Langganan itu namanya Pak. Ya, makanya kami di karantina ada penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, yang melakukan BAP, yang melakukan proses pengadilan dan sebagainya, menyiapkan dokumennya. Lalu juga kami punya polsus. Polisi khusus. Ya. Dan kami punya intelijen.
Oh, ada intelijen ada. Jadi kami punya tiga perangkat dalam rangka penegakan hukum untuk melaksanakan aturan dalam Undang-Undang Nomor 21. Tapi lagi-lagi saya bukan nakut-nakuti, itu aturannya seperti itu dan kami memang yang lebih menekankan adalah pembinaan. Pembinaan. Ya, kita secara pendekatan, persuasif, diedukasi dan sebagainya. Ya, itu kira-kira Bu Tika. Nah. Artinya masyarakat diharapkan juga untuk berperan aktif ngerti nih Pak Ge. Apalagi untuk ini apa teman-teman yang punya apa namanya penangkaran gitu. Tapi apakah itu juga kemudian dipantau juga Pak secara rutin? Misalnya ada penangkaran yang besar yang sering melakukan pengiriman apakah transaksi. Apa kemudian ada pemantauan rutin Pak Dokter? Iya, jadi untuk memastikan kesehatannya kita juga akan melakukan, baik itu melakukan tindakan karantina, tapi juga kita bisa melakukan monitoring ataupun pemantauan. Jadi kita pengen memastikan, jadi hewan kita, ikan kita, tumbuhan kita dari asal yang asalnya sehat dan terjamin kesehatannya. Jadi kita bisa melakukan kegiatan monitoring ataupun pemantauan untuk farm ataupun sumber-sumber dari hewan, ikan atau tumbuhan yang kita lalu lintaskan. Seperti itu Pak. Untuk menekan resikonya. Betul, ya Pak. Betul, untuk memastikan kesehatan. Karena sekarang kan misalnya kita berbicara burung ada oceh-ocehan kicau mania. Misalnya ada kemudian festival ikan koi gitu memang harus ada pemantauan seperti itu Pak J. Iya, bisa kita. Wah, berarti memang kinerjanya tidak hanya kemudian hanya di lapangan tetapi juga langsung turun ke pemantauan. Betul. Kalau dari BKHIT sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan itu apa Pak mungkin yang dilakukan? Jadi tadi saya sampaikan bahwa kami sudah mengembangkan pelayanan berbasis IT, berbasis IT ya istilah kita sih kita ada sistem namanya Best Trust. Best Trust itu sistem kami di karantina untuk memberikan layanan paperless, layanan tidak face to face ya secara online itu. Lalu juga kami juga jemput bola Mbak Tika ya. Jadi istilah layanan itu misalnya kami teman-teman ketika itu perlu turun ke lapangan untuk memberikan layanan pemeriksaan ya ke gudang, ke lokasi-lokasi memerlukan pemeriksaan ya kami turunkan seperti itu. Dan kami tadi ya berkoordinasi dengan teman-teman juga itu salah satu bagian daripada layanan kami untuk memastikan bahwa tadi kalau ada hal-hal yang perlu yang terlewat dari layanan kami akan kami jemput bola kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Tur, harapan-harapan untuk masyarakat. Saya sebetulnya terinspirasi oleh perkarantinaan negara maju. Ya, bahwa karantina itu menjadi jadi kalau mungkin saya pernah bukan beberapa kali ya bertugaskan ke Australia, ke Eropa gitu ya. Itu begitu. Oh, ngajak saya itu Pak? Ya. Enggak ngajak saya pas itu. Ya, kebetulan itu kami biaya negara Pak. Saya dianggarkan itu Pak. Jadi karantina itu di depan Pak. Dan orang daripada biaya cukai itu lebih takut dengan karantina. Oh. Itu. Dan selalu mereka tertanam mindset perkarantina luar biasa ya. Masyarakat di negara-negara maju. Ya di Australia, di Eropa itu. Sehingga memang setiap apapun mereka akan terlaporkan ke karantina. Karena mereka sadar bahwa once satu penyakit masuk, itu nggak ada ceritanya tuh. Menghancurkan yang belakang Pak ya? Ya, walaupun sekarang ketika bicara PMK sudah dulu kan kita bebas Pak. Ya. Sekarang PMK masuk. Itu perlu waktu puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun untuk mendeklar ke dunia internasional kita tuh bebas PMK. Ya. Karena privilege yang diberikan ketika bebas suatu penyakit itu luar biasa Pak, banyak. Nah ketika kita dinyatakan daerah endemis itu hampir close semua akses pasar kan gitu kira-kira. Nah itu harapan ke depan tentunya kepada masyarakat karena itu tadi ini juga menjadi tantangan kami ke depan bahwa kami harus semakin masif kaitannya dengan sosialisasi ya pentingnya karantina seperti apa ya kepada masyarakat walaupun mungkin secara tidak langsung yang dampaknya kepada negara ini ya secara tidak langsung Pak ya karena kejadian penyakit itu biasanya apalagi penyakit tumbuhan itu lama Pak biasanya kan gitu itu tapi selalu ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa laporlah ya ketika Bapak Ibu ya membawa tanaman dan turunannya atau produknya ya hewan maupun produknya ikan pada produknya kepada petugas karantina laporkan saja
laporkan saja. Kami akan berikan pelayanan supaya ya potensi yang ada ini bisa kita selamatkan semua. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya di kesempatan ini juga saya menghimbau kepada semua ya masyarakat ya bahwa karantina itu jangan dianggap sulit. Kami akan selalu membantu memfasilitasi layanan sebaik-baiknya ya. Yang sulit itu kalau memang persyaratannya harus dipenuhi. Karena ketika dipaksakan harus keluar, misalnya ketika akan jualan ekspor, itu juga percuma. Di negara tujuan ekspor pasti akan ditolak. Demikian. Oke, baik. Mungkin dari dokter singkat aja. Iya, melindungi negeri tentunya suatu hal yang berat seperti tadi sampaikan. Makanya karantina juga tidak akan bisa mampu sendiri. Peran masyarakat, petani, peternak, dan semua entitas tentunya menjadi hal yang harus bersama-sama melindungi negeri, khususnya dari ancaman penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih luar biasa sekali Pak Tur dan juga Pak Dr. Heri sudah hadir di sini. Besok karantina dulu ya, Mas. Saya kirim ayam goreng nggak besok saya. Jadi ayam bangkok saya besok. Oke, baik Pak Bos, kita masih akan ada meeting selanjutnya. Jadi kita harus undur diri dari OTS kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan tentunya nonton terus OTS. Obrolan tiap saat ngobrol aja. Bukit